Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mananya yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah berkahnya ini. Kedua kalinya salawat sertakan salam yang kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah berjuang memperjuangkan Islam dari zaman manusia jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang ini. Di sini saya selaku MC dan yang akan mengisi pada malam hari ini kepada beliau Ustaz Andri Setiadi MPD. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya, marilah kita buka majelis pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya berupa kenikmatan jasmani. Allah mampukan kita untuk hadir di sebuah perkumpulan, tapi bukan sembarangan perkumpulan, bukan sembarang kita berkumpul, namun perkumpulan ini adalah perkumpulan yang di dalamnya dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang di perkumpulan ini diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala tebarkan maghfirah, ampunan untuk hamba-hambanya yang hadir di majelis, yang majelis tersebut diagungkan nama Allah, disebut nama Allah, dibesarkan nama Allah, diesakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada hal yang merugi untuk kita yang hadir dan menghadiri majelis seperti ini. Maka tidak ada istilah kita sia-sia tak kala kita menghadiri majelis yang seperti ini. Karena kalaulah tidak ilmu yang kita dapatkan, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Kalaulah kita tidak memahami materi yang disampaikan, atau memahami tetapi belum sempurna dengan pemahaman dan keterbatasan yang kita miliki, tapi ingatlah, pahala akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Walaupun dia tidak memahami apa-apa mungkin dalam sebuah kajian, dalam sebuah pembelajaran, tetapi niatnya dari rumah ke majelis ini untuk raf'ul jahli, untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya, supaya ia paham tentang agama ini, supaya ia paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Terimalah kabar gembira ini, wahai para jamaah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah jalan bagaimana kita
memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan thalabul ilmi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap hadir dalam suatu majelis ilmu itu hanya sekedar duduk-duduk, nggak dapat pahalanya. Itu adalah sebuah kekeliruan. Padahal majelis ilmu adalah majelisnya para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah dan Rasul-Nya? Kenapa? Apa sebab mereka? Karena hirsu mereka. Ya, hirs, semangat mereka. Ya, di dalam apa? Di dalam mendalami dan mengetahui agama ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya seseorang yang mengetahui fadilah thalabul ilmi dan ia jadikan thalabul ilmi ini sebagai bagian dari ibadah. Ya, sebagai bagian dari ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ingin meraih derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan keridhaan Allah serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisullahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salaka, menempuh tariqan, sebuah jalan, ada keinginan dia menuntut ilmu, ya, ada azm, ada semangat, termotivasi ia untuk mendalami agama. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka apa yang ia lakukan tadi berupa gigihnya ia dalam menuntut ilmu, salakallahu tariqan ilal jannah, itu akan Allah jadikan sebagai perantara, wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita menyampaikan salam dan salawat untuk baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat yang kita ucapkan, yang kita senantiasa lantunkan dari lisan-lisan kita, ini sebagai bukti bahwasanya kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar dan sama-sama mendalami beberapa hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang bisa menambah keilmuan kita untuk urusan agama ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terkadang mempunyai
keinginan untuk menjadi orang yang baik dan terdepan. Akan tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, tentunya kita ingin interaksi kita, hubungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang baik. Karena kita mengetahui yang memberikan kita rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau setiap manusia dengan manusia saja nggak ada hubungan baik, ketika datang seseorang kepada temannya dalam keadaan lagi membutuhkan, sementara orang yang membutuhkan ini adalah orang yang sering menyakiti, sering menzalimi. Secara logika jamaah, bagaimana orang tadi mau segera menolongnya? Mungkin dia akan berpikir-pikir terlebih dahulu. Karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus berusaha mengetahui bagaimana kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kita nggak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hidup. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Maka dari itu jamaah, hendaknya bagi kita semua untuk senantiasa berpikir dan bertanya-tanya, sudahkah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah betul interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sebagian manusia ada yang secara zahirnya baik selalu dengan manusia dan manusia yang lainnya. Tetapi sebagian orang tidak memperhatikan bagaimana hubungannya dan interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji manusia dengan kedermawanannya. Dipuji-puji manusia dengan sikap baiknya. Tapi terkadang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lalai. Tapi terkadang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak tepat. Tetapi kadang-kadang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala nggak tahu hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah wasiat yang ditulis oleh ulama salaf, yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan Al-Uyainah. Imam Sufyan Al-Uyainah ini adalah salah satu ulama besar di kota Mekah pada zamannya. Beliau menyampaikan sebuah wasiat jemaah atau menulis sebuah faedah menceritakan bagaimana ulama-ulama pada zamannya. Beliau mengatakan kanal ulama fi ma madha yaktubu ba'duhum ba'dha haula'il kalimat. Kata Imam Sufyan Al-Uyainah, beliau mengatakan kanal ulama, dulu ulama-ulama di masa sebelum kami atau di masa kami, yaktubu ba'duhum 'ala ba', mereka ini saling memberikan nasihat, ya, memberikan sebuah tulisan, memberikan sebuah faedah, tulisan-tulisan yang mengingatkan kita tentang hak kita kepada Allah.
Apa itu nasihat-nasihatnya yang ditulis oleh para ulama untuk kawan-kawannya, dan kawan-kawannya juga menulis lagi untuk kawan-kawan yang lainnya. Di antara nasihat atau tulisan tersebut adalah man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Di antara nasihatnya adalah man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sariratahu, tak kala dia sendirian, aslahallahu alaniyatah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki dirinya secara zahir. Kalau sekarang kan ada orang yang secara zahir seperti kiai, seperti ustadz, tetapi ketika di belakang keramaian manusia, mohon maaf, berbuat hal-hal yang tidak Allah cintai. Secara zahir bagus, hanya manusia saja yang menilainya. Secara penampilan indah, hanya manusia saja yang menilai keindahannya. Tetapi apa? Alaniyah, sarirata. Tetapi apa yang tersembunyi di dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka kata ulama ini, siapa yang hatinya atau ketika ia dalam keadaan kesendirian itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu ia untuk baik juga dalam keadaan zahirnya. Artinya hubungan ia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendirian baik, maka nggak dibuat-buat secara fashion, Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbaiki dan menampakkan kebaikannya secara zahir. Jadi ini adalah orang yang benar-benar menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sarirotah, dalam keadaan ia sendiri, dalam keadaan tidak ada penglihatan manusia, dalam tidak ada keramaian. Dan ini adalah pengaplikasian takwa yang sesungguhnya, jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, fenomena remaja dengan serba kekurangan mereka, dengan kenakalan mereka, apalagi dengan fasilitas zaman sekarang, ya, gadget, HP, yang kalau sudah diisi paket, ya, itu kalau tinggal mencet, hal-hal yang negatif akan keluar, ya kan, akan muncul maksudnya, ya. Dan itu sebuah kemudahan didapat oleh hamba-hamba Allah akhir zaman ini atau manusia zaman kita sekarang. Ya, semua keburukan-keburukan itu sudah diakses. Nah, manusia itu identik dengan nggak mau aibnya itu diketahui oleh manusia. Ya kan? Siapa yang nggak mau atau siapa yang mau aibnya diketahui oleh manusia? Nggak mungkin dong. Ya, otomatis kita semua punya aib. Otomatis kita semua memiliki hal-hal yang mungkin bersifat rahasia, ya. Dan tidak ingin aib-aib kita, hal-hal yang bersifat rahasia kita itu diketahui oleh orang lain. Nggak ingin orang lain mengetahui keburukan kita, aib kita. Bayangkan jemaah, dengan teknologi yang ada, kalau seandainya bukan karena iman dan takwa, HP ada, paket banyak, tinggal
tulis langsung muncul, ya, na'udzubillah. Dan disitulah letak ujian, jemaah. Disitulah letak ujian penempatan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sendirian, fasilitas-fasilitas memadai untuk mengakses hal-hal yang membuat hawa nafsu menjadi senang, membuat hawa nafsu menjadi bahagia, dan hawa nafsu terturuti. Maka di situ ujian, jemaah. Kalaulah ia betul-betul menanamkan ketakwaan dalam hatinya, karena takwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hauna, takwa itu di sini, bukan hanya sekedar pengucapan saya bertakwa, tetapi hauna di sini menunjukkan ke dalam hatinya. Apa maknanya? Tertanam sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa muraqabah dari semua pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika iman dan takwa tertanam dalam dirinya, ketika sendirian dan fasilitas pun ada, ia akan tidak menginginkan hal-hal yang bersifat maksiat itu diterabas atau dilakukan, karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha muraqabah, mengawasi dan mengetahui, dan juga ia mengetahui ketika hubungan baiknya dengan Allah dalam keadaan kesendirian bagus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga hubungan secara zahir, dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan hal-hal yang zahir dalam dirinya tanpa dibuat-buat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang secara kesendirian itu menjaga takwa. Secara tidak ada manusia, kita betul-betul hanyalah yang kita harapkan wajah Allah. Hanyalah yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bisa menjaga hal yang demikian, ingat jamaah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu kita buat-buat fashion, kita insya Allah akan indah, akan bagus secara akhlak, secara tutur bicara, secara amaliyah, ya, secara muamalah dengan manusia. Karena hubungan baik dengan Allah ia jaga ketika ia sendirian, maka Allah akan tampakkan yang tadi jamaah. Ya, fashion kita menjadi seorang muslim yang sejati nggak kita buat-buat. Memang muncul sendiri murni buah dari rasa muraqabatullah, buah dari rasa takut kita kepada Allah tak kala kita melakukan kemaksiatan dalam keadaan sendiri. Paham jamaah? Ini yang menjadi wasiat atau nasihat para ulama salaf terdahulu, yang mana nasihat-nasihat ini selalu ia berikan kepada teman-temannya agar selalu ingat bahwasanya siapa yang ingin pribadinya secara zahir itu bagus, maka hendaklah ia memperhatikan pribadinya tak kala ia dalam keadaan sunyi dan senyap hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah aplikasi dari sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, artinya dimanapun kita ditempatkan di bumi Allah, dimanapun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk selalu menempatkan takwa dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sufyan Al-Uyainah
menyebutkan nasihat yang kedua atau faedah yang kedua yang ulama-ulama terdahulu saling menasihatkan dengannya. Beliau mengatakan, "Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang aslah? Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu ma bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan ia dengan sesama manusia. Kuncinya jangan kita dituntut untuk selalu memperhatikan bagaimana sikap kita dengan manusia. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah, nih, perbaiki dulu loh hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dulu interaksimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti muncul buah dan hasil dari hubungan baikmu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terciptanya hubungan baik sesama manusia. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati jamaah ada saudara kita sesama muslim yang subhanallah menjaga lisannya, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti tetangganya, baik secara perbuatan maupun lisannya, selalu berhati-hati dan memilih tutur kata yang baik supaya orang ini enggak sakit hati dengan kita. Memperhatikan kawan-kawannya yang membutuhkan supaya ia merasa ikut andil dalam kebaikan dan ia bisa meringankan saudaranya yang kekurangan. Subhanallah, hubungan manusianya dengan manusianya baik. Dan nampak sekali ketika ia membantu, tidak ada imbalan yang dia harapkan, tidak menagih, besok kalau saya bantu kamu, sekarang kalau saya bantu kamu, besok bantu saya, jangan lupa ya. Tidak ada itu yang terucap. Hanya betul-betul mengharap pahala dari apa yang ia lakukan. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang dimiliki muslim demikian boleh jadi hasil hubungan baiknya dengan Allah. Sehingga tak kala dia bermuamalah dengan manusia, yang diharapkan itu bukan imbalan dari manusia, tetapi yang diharapkan dari muamalahnya dengan manusia adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan apa yang telah ia berikan kepada manusia yang lain berupa meringankan beban kawannya, dia harap nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala meringankan bebannya. Kalau dalam hadis sebutkan man, ya siapa, ya suruh yang ingin agar ia dilapangkan dan dimudahkan urusannya di akhirat, hendaknya ia melapangkan dan saling membantu urusan saudaranya di dunia. Dia amalkan amalan ini karena ia digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dibuat-buat, bukan ingin dipuji manusia, bukan karena mengharapkan
embel-embel duniawi, bukan. Ini adalah hasil jamaah, jalinan yang baik antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan bukakan pintu rahmat, pintu kebaikan. Itu kata kuncinya. Tak kala kita semuanya ini dimudahkan untuk berbuat baik, dimudahkan untuk beramal soleh, maka ketahuilah ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah hasil dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan atas sehat saya, atas kuat saya, atas energik saya. Tidak, tetapi ketahuilah apa-apa yang kita dapati berupa kebaikan-kebaikan ini, seyogyanya itu lahir dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut, dan Allah bukakan kemudahan-kemudahan untuk beramal saleh, jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh-jauh kita ukur. Sama-sama kita mungkin tinggal di sebuah komplek. Mohon maaf, masjidnya ya sama, dekat jarak rumahnya. Tapi betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika azan dikumandangkan lalai untuk memenuhi seruan ini. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telinganya masih bisa mendengar dengan normal, akan tetapi hatinya ternyata tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka bukankah kelapangan kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang baik, itu sebuah anugerah? Itu adalah anugerah yang besar, jamaah. Dan itu semua mungkin lahir dari hasil kita menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, kita jalin hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperindah, akan memperbagus ya hubungan baik kita kepada sesama manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga dari Ibnu Sufyan Al-Uyainah, yaitu adalah man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Siapa yang beramal untuk negeri akhiratnya, artinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa ada campur kepentingan manusia, tanpa ada campur riya, tanpa ingin mendapatkan pujian manusia, tanpa ingin mendapat sanjungan manusia. Ini bersih, betul-betul karena Allah, betul-betul menginginkan ridho Allah li akhirati, untuk negeri akhiratnya. Karena di akhirat nanti amal itu tidak bisa dilakukan lagi. Yang ada hanyalah hisab dan pertanggungjawaban. Maka yang dipikirkan ketika kita di dunia, bagaimana bisa mendapatkan hasil yang maksimal di akhirat. Kata Imam Ibnu Uyainah mengatakan, man amila li akhirati, siapa yang beramal karena akhiratnya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, kafahullahu amra dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya amra dunya, perkara-perkara urusan-urusan dunianya.
tak kala betul-betul ia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, keluar rumah izin dengan istri untuk mencari nafkah, pergi pagi hari, pulang sore hari, tetapi ia keluar li akhirati, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab ia sebagai seorang kepala rumah tangga. Kafahullahu dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya urusan dunia. Kalaulah tidak kaya, pastilah Allah ingin agar hamba tersebut menjadi hamba yang lebih kaya. Apa itu? Allah berikan sifat qanaah. Karena orang yang mendapatkan dan memiliki sifat qanaah, kata sebuah syair, anta kamalikud dunya sawa. Ibaratkan orang yang memiliki sifat qanaah ini antara dia dan raja-raja di dunia ini sama saja. Kenapa? Karena orang yang memiliki dunia, memiliki sifat qanaah, itu adalah orang yang paling bersyukur dan orang yang tidak meminta dan menuntut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang betul-betul amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan takut janji Allah Subhanahu wa taala. Kafahullahu amra dunya. Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan baginya urusan-urusan dunia. Untuk urusan akhirat saja Allah cukupkan, apalagi urusan dunia. Dan memang sebagai seorang muslim dan mukmin, kita betul-betul menjalankan aktivitas itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar aktivitas kita, agar rutinitas kita, tak kala kita betul-betul jadikan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dicatat sebagai amal ibadah. Karena amal ibadah itu dalam pandangan ulama kita cakupannya sangat luas. Bukan hanya sholat yang Allah fardukan, bukan hanya puasa yang Allah fardukan, bukan hanya sedekah yang Rasul dan Allah anjurkan, tetapi manakala sebuah aktivitas, kata Ibnu Taimiyah, al-ibadah wa ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Kalau sebuah aktivitas itu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana aktivitas itu berupa pekerjaan ataupun ucapan, yang ucapan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut walaupun bukan hanya sekedar yang wajib, tetapi kegiatan, aktivitas dan pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan disebut dan dinilai ibadah. Maka sungguh beruntung kita sebagai orang yang beriman, yang mengetahui hakikat ibadah dan niat yang baik, yang saleh akan menjadi hal yang berguna bagi kita dan akan melahirkan pahala untuk kita dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berhenti? Baik, karena waktu Isya sudah tiba, demikian kajian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan ilmu nafi yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa beragama dan melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan tindakan tersebut sebagai hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sia-sia melakukannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barulah